pembagian daging kurban. Daging kurban kan kemarin dibagi menjadi dua, ada wajib, ada sunnah. Kalau itu pembagian daging kurban berupa hewan kurban yang wajib itu karena dinadari atau karena ta'yin hadi udhiyati au ja'altu hadi udhiyati, ini aku jadikan untuk hewan kurbanku, ini jadi wajib, ini bisa jadi wajib. Loh, terus apa kalau kita ada orang tanya atau kita ingin ngasih tahu orang, ya ada cara untuk supaya tidak sampai kita menjadi itu ta'yin. Ya apa ngomongnya? Nuridu an nadbahaha ya yaumal id. Aku ini apa, kambing apa? Oh, ini kambing aku ingin menyembelihnya nanti di hari raya. Apa maksudnya? Gaya apa? Wis paham, malah buat aku maning. Masa mau tanya lagi orang? Aku ini kambing, ini aku ingin sembelih nanti di hari raya. Atau aku ingin kambing, ini hewan kurban sunnahku. Tidak apa-apa. Ini hewan kurban sunnahku. Tapi di situ ada pendapat ya Said Umar Al-Basri, Ali Sibramilsi, dia mengatakan kalau dia mengatakan itu karena li ajlil ikhbar, karena habis ditanya orang dia jawab ini adalah hewan kurbanku, tidak jadi wajib. Karena tujuannya dia bukan ta'yin tapi ikhbar, memberi kabar kepada orang lain. Nah itu. Nah, kalau memang sudah dikatakan ini hewan kurban yang wajib, ya apa cara pembagiannya? Berarti seluruhnya harus disedekahkan kepada fuqara wal masakin. Seluruhnya harus disedekahkan kepada orang fakir dan miskin. Tidak boleh dia yang berkurban atau keluarga yang wajib dinafkahi untuk mengambil walaupun sedikit. Tidak boleh. Sama sekali semuanya harus sedekah fuqara wal masakin. Kalau di antara keluarganya atau dia lupa mengambil, ternyata diambil 1 kilo, dimasak, dibuat sate, ya apa ini hukumnya? Wajib mengganti 1 kilo tadi dengan daging yang lain. Wajib diganti, ngambil beli atau minta sama orang 1 kilo untuk mengganti daripada yang diambil daripada 1 kilo tadi itu. Karena semuanya harus sedekah semuanya. Ini adalah apa? Ini adalah kalau hewan kurban berupa hewan kurban apa? Yang wajib. Baik. Kemudian kalau memang itu hewan kurbannya sunnah, udhiyah yang sunnah, bukan wajib, bukan karena nadar, bukan karena ta'yin, maka di situ ada beberapa cara untuk membagi. Ada yang cara yang paling afdol dengan cara apa? Semuanya sedekah untuk fuqara wal masakin. Semuanya disedekahkan untuk fuqara wal masakin. Dia hanya mengambil sedikit. Tabarrukan bi'udhiyatihi. Dia hanya mengambil berkeberkahan daripada hewan kurbannya dia. Dia ambil sedikit. Ada yang mengatakan ya afdalnya mengambil hatinya. Ada yang mengatakan yang lainnya. Pokok mengambillah sedikit, 1 onta atau berapa untuk mengambil berkah daripada hewan kurbannya. Ini yang cara yang paling afdal. Cara yang kedua dibagi menjadi 3, mau dibagi menjadi berapa? Pokok dibagi menjadi, ada yang mengatakan bagi menjadi 3. Sulusun ya sepertiga dia digunakan untuk fuqara wal masakin, sepertiganya untuk teman-temannya atau teman kerjanya atau saudaranya walaupun mampu. Karena apa? Nabi itu menganjurkan kita untuk saling memberi hadiah. Tahabu. Salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling menyayangi, akan saling mencintai. Makanya itu ngasih boleh dikasihkan kepada orang-orang yang mampu dari teman-temannya atau tetangganya atau kerabatnya boleh. Kemudian sepertiga yang lain untuk dirinya. Ini kalau tidak sepertiga gimana? Kalau sepertiga untuk dirinya, 2/3 untuk fuqara wal masakin, silahkan, tidak apa-apa. Ini hanya cara untuk supaya dapat semuanya gitu, dan cara ya bukan cara yang paling afdal juga. Kemudian cara yang ketiga, cara wajib dok. Wajibnya apa? Dia setelah sembelih hewan kurbannya, cuman dia mengambil sedikit daripada daging. Ya, daging bukan yang lainnya, harus dagingnya. Diambil seandainya 1 kilo atau kurang ya setengah kilo seandainya, atau 1/4 kilo seandainya. Diambil 1/4 kilo diberikan kepada fuqara atau masakin. Sisanya kemana? Sisanya masuk kulkasnya dia, sisanya masuk boxnya dia. Boleh apa enggak nih? Boleh. Karena wajibnya hanya memberikan mayusam malahman.
yang dinamakan laham diberikan fuqara al-masakin, itu wajibnya dia. Itu wajibnya dia. Sisanya mau dimakan sendiri silakan. Tapi tentunya ini apa? Ya ini terlalu bakhil lah ya. Terlalu bakhil ya. Mosok yang berkurban ya di PKB. Lah berkurban kayak apa ini ya. Nah, kan itu, tapi sah apa enggak seperti itu? Sah. Sah itu. Dan hati-hati, hewan yang diberikan tadi itu harus berupa yang mentah. Hewan kurban yang dikeluarkan tadi yang daging yang dikeluarkan tadi yang wajibnya harus berupa yang mentah. Nanti akan kita bahas itu masalah itu. Nah, tapi perlu diperhatikan gini. Kalau kita serahkan kepada fuqara al-masakin, maka kita berikan kepada dia, terserah dia setelahnya. Karena sifatnya tamlik, sudah menjadi miliknya dia. Mau dia makan, mau dia hadiahkan, mau dia sedekahkan, mau dia jual sah. Ternyata sama dia dijual, wake oleh daging di omai. Ya dari tetangga-tetangga belum dia keliling, daging banyak. Sama dia dijual. Boleh apa enggak? Boleh, terserah dia. Kalau dia orang fakir atau miskin. Tapi kalau kita serahkan kepada orang yang mampu, beda. Kita serahkan kepada tetangga kita, mampu dia. Saudara kita mampu dia, teman kita mampu dia. Ya apa ini hukumnya? Bukan sifatnya tamlik tapi ibahah. Dia boleh menikmati untuk dimakan. Boleh dihadiahkan orang lain. Boleh disedekahkan, tapi nggak boleh dijual. Itu bedanya. Paham ya? Pemberian kepada orang miskin dan pemberian kepada orang yang mampu dibedakan seperti itu. Kemudian kulit daripada hewan. Ini yang sering terjadi, sering menjadi masalah. Ya, bahkan di masjid-masjid, musola atau tempat penyembelihan hewan kurban. Kulit hewan, ya kulit daripada hewan kurban tidak boleh dijual. Sudah jelas Nabi mengatakan man ba'a jilda udhiyatin fala udhiyatalah. Barang siapa yang menjual kulit daripada hewan kurban, maka tidak ada pahala bagi dia untuk kurbannya. Tidak boleh dijual. Nah, terus siapa caranya? Ya diserahkan kepada orang lain. Kalau saya saatnya menyembelih, kemudian setelah disembelihkan sama orang, kemudian saya kasih ini kulit ini kepada orang yang menyembelih. Boleh, tapi bukan sebagai upah. Kalau sebagai upahnya nggak boleh. Kalau kita serahkan kepada dia untuk kita tetap kita kasih biayanya, kemudian kita kasih daripada kulitnya, bukan sebagai upahnya, boleh. Setelah itu mau dijual sama dia, ya silahkan, sudah tamlik kok. Dia fuqara, seandainya orang fakir atau miskin, menjadi milik dia, terserah mau dijual. Nah, kalau seandainya di masjid-masjid seandainya, banyak kulit-kulitnya, diserahkan kepada satu orang, kepada dua orang atau berapa orang, kasihkan. Kemudian mereka dengan sukarela, bukan sudah ada omongan sebelumnya, dengan sukarela sama dia dijual. Setelah dijual, uangnya dimasukkan kas masjid, ya tidak apa-apa. Berarti yang ngasih kas masjid siapa? Ya orang tadi itu, bukan kulit hasil kurban tadi itu. Nah, ini boleh, tapi dengan sukarela, duduk janjian durunge. Kok tak kena kon dolan engko lebono kas masjid lho ya. Dadi ndak ya padha ae iku. Ya titip ngedolno iku jenenge. Itu titip untuk menjualkan sama aja. Nah, caranya apa? Kalau mau kadang-kadang yang sering terjadi kebanyakan itu dijual, uangnya dimasukkan kas masjid. Ndak boleh, karena masjid itu tidak menerima hewan kurban. Ndak boleh. Nah, karena itu ada cara seperti itu. Kalau sudah diserahkan kepada orang terserah. Mau dijual sama dia terserah. Kalau memang dia orang yang fakir atau miskin. Kemudian untuk kesunahan udhiyah, ketika kita mau berkurban, sunahnya gimana? Ketika kita mau menyembelih, disunahkan setelah kambing itu ditaruh dibaringkan hewan kurban, kalau itu berupa kambing atau sapi, di sisi kiri badannya, taruh sisi kirinya. Kemudian orang yang menyembelih dan leher yang mau dipotong semuanya dihadapkan kiblat. Jadi orang yang menyembelih dan leher yang mau dipotong itu dihadapkan kiblat. Kalau kepalanya dihadapkan kiblat repot. Ya repot, tidak bisa sembelih kok akhirnya. Karena itu biasanya kan ditarik kepalanya. Kemudian yang mau dipotong tadi dihadapkan kiblat dan yang memotong juga menghadap kiblat. Kemudian silakan baca apa? Basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya karena ada riwayat kalau dikatakan kalau meninggalkan baca bismillah hukumnya makruh. Meninggalkan bismillah hukumnya makruh. Sebagian karena sebagian pendapat mengatakan wajib.
Kenapa kok wajib? Karena ada ayat Al-Quran mengatakan apa? Wala ta'kul mimma lam yudhkar ismullahi alaih. Jangan kamu makan daripada sesuatu yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kambing lah. Nah, karena itu ada yang mengatakan ini dalil wajib untuk membaca bismillah. Tapi mazhab kita enggak. Tidak dikatakan wajib tapi apa? Sunnah. Baca bismillah. Tapi baca bismillah. Setelah itu apa? Baca takbir. Berapa kali? 3 kali sunnahnya. Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar, Bismillah Allahu Akbar. Disunahkan baca salawat kepada Nabi. Sunahkan untuk membaca salawat kepada Nabi. Udah, setelah itu baru disembelih. Setelah disembelih baca doa, Allahumma ya hadhihi minka wa ilaika fataqabbal minni. Ya Allah, hadhihi minka. Ini adalah nikmat dari kamu. Aku sampai bisa berkorban, sampai bisa menikmati daripada hasil kurban, itu adalah nikmat dari kamu. Ya, kemudian apa? Wa ilaika, dan ini aku harapkan sebagai taqarruban ilaik, mengharapkan untuk supaya bisa mendekatkan diri kepadamu. Fataqabbal minni, karena itu terima ya Allah dariku. Doanya itu. Nah, setelah itu apa? Udah, itu diantara kesunahan untuk menyembelihnya. Kemudian bagi orang yang berkurban disunahkan untuk tidak memotong rambut ataupun yang disunahkan untuk dicukur. Rambut, kuku, bulu-bulu semuanya itu yang disunahkan, bulu ketiak, bulu apa semuanya disunahkan untuk tidak memotongnya bagi orang yang ingin berkurban. Sampai kapan? Sampai berkurban. Sampai dia berkurban, sampai dia sembelih. Lah kalau saya punya sembelihan kambingnya ada 10, apa nunggu sampai 10 semuanya? Enggak, sudah. 1 sudah disembelih sudah boleh dia memotong rambut. Paham ini ya? Karena apa? Karena ada riwayat dari Nabi SAW, riwayat Muslim, wa idza ra'aitum hilal dzulhijjah. Jika kamu melihat hilal Dzulhijjah, artinya mulai tanggal 1 Dzulhijjah. Wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan ingin di antara kamu untuk apa? Di antara kamu ingin untuk apa? Berkurban, falyumsik an sya'rihi wa adfarih. Maka apa? Tahanlah, artinya apa? Jangan kamu potong rambut kamu dan kuku-kuku kamu. Ini di antara ya riwayat Muslim, rawahul Muslim. Akan itu sunahkan untuk tidak memotong semuanya sampai prosesi daripada apa? Penyembelihan hewan kurban. Karena apa? Kalau kita memotong hukumnya makruh. Kalau kita memotong hukumnya apa? Makruh. Kemudian kalau bisa, kalau mampu dia untuk menyembelih sendiri, disunahkan dia sendiri yang menyembelih. Kalau tidak mampu, melihat, menyaksikan daripada penyembelihannya. Bagi perempuan disunahkan untuk apa? Mewakilkan kepada yang lainnya. Karena beda perempuan dengan laki. Ya, disunahkan untuk apa? Memberikan kepada yang mewakilkan kepada yang lainnya dan dia menyaksikan. Ya, karena Sayyidah Fatimah pernah ya di Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidah Fatimah, lihat udhiyah kamu, saksikan. Ya, karena sesungguhnya darah yang pertama kali turun ke bumi itu akan diampuni dosa-dosa kamu. Nah, itu apa? Kesunahan daripada apa? Untuk berkurban. Baik. Kemudian, nah sekarang masalah-masalah yang sering terjadi nih. Pertama, apakah boleh berkorban dengan hewan yang hamil? Berkorban dengan hewan yang hamil itu pendapat yang kuat tidak sah. Hewan yang hamil tidak sah. Karena kan kemarin sudah disyaratkan bahwa kriteria hewan yang mau dijadikan kurban harus ada 2 syarat. Pertama dari segi umur. Umurnya harus sesuai. Kalau onta 5 tahun masuk ke 6, kambing gibah atau kacangan 2 tahun, sapi 2 tahun masuk ke 3. Kemudian kacangan 2 tahun masuk ke 3. Untuk kambing gibah 1 tahun masuk ke 2. Boleh sebelum 1 tahun, tapi kalau sudah poel. Untuk gibas, kacangan tidak. Nah, ini daripada apa? Kriteria. Kriteria yang kedua, syarat yang kedua yaitu apa? Terbebas daripada cacat yang bisa mengurangi kuantitas daging. Nah, di antara seperti kemarin apa? Buta nggak cukup, pincang nggak cukup, sakit sampai kurus nggak cukup. Itu ada berapa yang yang dikatakan tidak cukup kemarin. Nah, di antaranya ketika hamil. Kenapa? Kalau ketika hamil itu dianggap ada aib. Kenapa? Karena ya walaupun ada tambahan daging, ya karena anaknya kan jadinya berarti tambahan daging. Tapi itu apa? Sebetulnya membuat kurus daripada apa? Daripada ibunya, karena dia harus diambil juga kan oleh anaknya. Jadi, ibunya semakin kurus, apalagi kalau sudah diambil dia akan kelihatan kurus. Dan bukan itu alasan satu-satunya tidak dikatakan sah. Di antaranya alasannya li'anna lahmaha rodi, karena dagingnya itu menjadi jelek.
Nggak enak dagingnya. Itu biasanya kalau makan daging dari kambing yang hamil biasanya mules ya. Jadi nggak ada yang mules. Gara-gara murus. Nah, itu karena apa? Karena dagingnya jelek. Karena itu nggak cukup untuk dijadikan hewan kurban. Loh, ada pendapat yang mengatakan sah. Memang benar, ada pendapat yang mengatakan sah. Tapi ya itu ada syarat sebetulnya. Sebagian memberikan syarat kalau tidak mengurangi daripada dagingnya. Kalau tidak membuat dagingnya jelek. Nah, itu ada persyaratan sebetulnya. Karena itu ya lebih afdolnya gimana? Ya lebih afdolnya cari ya daging cari hewan yang tidak hamil. Ya cari hewan yang tidak hamil. Lah terus apa boleh berkorban dengan betina? Boleh. Tapi afdalnya apa? Jantan. Boleh dengan betina? Boleh. Tapi kalau bisa pastikan bahwa yang betina tadi tidak hamil. Nah, ini untuk keluar daripada khilaf. Kemudian yang kedua, daging yang tadi disedekahkan harus dalam keadaan mentah. Jadi tidak boleh. Soalnya setelah berkorban semuanya dimasak, dibuat mayoran. Diundangkan tetangga-tetangganya, nggak boleh. Kecuali sudah dikeluarkan wajibnya. Ini udhiyah yang sunnah. Ini adalah hewan kurban yang sunnah. Kemudian disembelih, diambil 1 on, 2 on atau 1/4, kasihkan fakir miskin. Sisanya dibuat untuk mayoran. Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting sudah sah kan. Yang mentah sudah disedekahkan kewajibannya. Tidak apa-apa kalau seperti itu. Tapi kalau seandainya itu kewajiban, berarti semuanya harus sedekahkan kepada fuqara wal masakin, berarti semuanya harus dalam keadaan mentah. Paham ini ya? Semuanya harus sedekah dalam keadaan mentah. Kemudian beda dengan akikoh ya. Kalau akikoh malah disunahkan dalam keadaan sudah dimasak dan disunahkan masak dalam keadaan manis. Ada kriteria dalam masalah akikoh. Kemudian kalau menyembelih hewan kurban, kemarin kan waktu untuk berkurban kan ada 4 hari itu. Mulai tanggal 10 setelah terbit matahari, kemudian berlalu waktu 2 rakaat salat dan ditambah waktu khutbahnya. Kalau sudah berlalu waktu itu, walaupun dia tidak salat, walaupun tidak menunggu jamaah daripada yang di masjid untuk turun, sah apa enggak untuk disembelih? Sah, karena sudah masuk waktunya. Jadi melihat waktu, bukan melihat orang salatnya. Kadang-kadang masjid agak terlambat, salat idnya jam 9, berarti belum masuk waktunya. Kalau melihat salatnya, enggak, bukan melihat salat. Waktunya pokok terbit matahari, kemudian berlalu dengan ukuran waktu 2 rakaat salat dan khutbahnya, 2 khutbah. Nah, sudah masuk waktu untuk menyembelih hewan kurban. Sampai kapan? Kemarin kan sudah dikatakan sampai akhir ayamit tasyrik. Akhir ayamit tasyrik tanggal berapa? 13 Dzulhijjah. Maghrib, tenggelam matahari tanggal 13 selesai waktunya. Kan itu kan? Berarti kalau hari raya Selasa, berarti Rabu, Kamis, Jumat. Jumat tenggelam matahari habis waktunya. Tapi lebih afdolnya jangan berkorban ya, untuk khurujan min khilaf, jangan berkorban hari Jumatnya yaitu tanggal 13. Kenapa tanggal 13? Ya karena ada pendapat yang mengatakan tidak sah. Ada mazhab lain. Ada mazhab Imam Malik kalau salah sama Abu Hanifah. Dua-duanya mengatakan tidak sah tanggal 13. Berarti waktunya apa mazhab mereka? 10, 11, 12. Supaya aman, tetap sah dalam semua mazhab, ya lebih baik sebelum itu. Maka kadang-kadang wong iki dolek murah. Ya ngenteni sampai akhir-akhir, iya, wis mau belantik-belantik wis putus asa mau ada pembeli lagi, biasanya didolek lebih murah. Jangan tunggu seperti itu ya. Inti cari waktu yang paling afdol kalau bisa ya, sebelumnya sudah beli, setelah sholat ya sembelih. Karena Nabi kemarin sudah dikatakan Nabi itu ya dengan para sahabatnya, mereka pertama kali yang dimulai setelah melakukan sholat langsung berkurban. Itu waktu yang paling afdol tentunya. Paham ya? Nah, kalau bisa jangan sampai tanggal 13-nya. Kemudian apakah boleh kurban dengan akikoh dijadikan dijadikan satu niat? Jadi satu kambing untuk kurban dan akikoh. Apakah boleh? Di situ memang ada 2 pendapat. Ada pendapat Imam Romli, ada pendapat Imam Ibn Hajar. Kalau pendapat Imam Romli sah, diniatkan dua-duanya sah. Tapi diniatkan dua-duanya itu satu orang. Bukan akikoh untuk anaknya, kurban untuk dirinya, tidak boleh. Kurban dan akikoh untuk dirinya seandainya boleh.
Oh ya, diniatkan untuk dua-duanya, diniatkan untuk dua niat tadi itu boleh menurut pendapat Imam Romli. Kemudian kenapa? Karena Imam Romli mengatakan alasannya karena ghair maksudah, dua-duanya ghair maksudah. Tapi kalau pendapat Imam Ibn Hajar, dua-duanya tidak sah. Nah, ini repot. Kalau niat kurban dan akikah dua-duanya tidak sah. Lalu terus siapa lebih baiknya? Ya lebih baiknya salah satunya aja. Mana yang didahulukan? Kalau mau ditanya mana yang lebih afdal untuk didahulukan? Ya lebih afdal didahulukan ya akikah, kurban. Yang lebih afdal untuk didahulukan yaitu kurbannya. Kenapa? Karena pertama, ya kurban itu ada pendapat yang mengatakan wajib. Kemarin sudah kita bahas kan, bahwa banyak ulama yang berpendapat berkurban bagi yang mampu itu wajib. Karena ada yang mengatakan wajib dan tidak ada khilaf dalam kemasyru'annya, disyariatkannya. Kemudian yang kedua alasannya karena kurban itu waktunya terbatas. Kalau akikah kapanpun kita bisa. Nah, kalau kurban ya waktunya 4 hari ini sudah. Kalau selepas daripada 4 hari ini kita mau berkurban tidak sah, walaupun sama unta, walaupun sapi yang kita kurbankan tetap tidak sah. Kenapa? Sudah keluar waktunya. Tapi kalau akikah kapanpun kita bisa. Kapanpun kita niatkan akikah bisa. Itu karena itu lebih afdalnya kalau ditanya mana kurban atau akikah dulu, ya kurban dulu. Kalau lebih afdalnya ya dua-duanya. Ya kurban 1 kambing, akikah 2 kambing atau 1 kambing. Kalau mau tanya afdalnya. Kemudian apakah boleh kurban diganti dengan uang? Nah, ini kadang-kadang ya sekarang kalau coba tanya orang fakir, mana yang lebih ia senangi? Dapat daging atau dapat uang? Ya kabeh ae, jawabannya duit. Apa meneng saiki PPKM ya? Ya sama ya, persis, benar memang. Tapi syariat untuk berkurban itu bukan ganti uang. Kenapa? Karena Nabi mengatakan apa? Ma amila ibnu Adam amalan ahabba ilallah ya yauman nahri amalan ya ahabba ilallahi min iraqati damin atau min hiraqati damin. Tidak ada amalan daripada manusia yauman nahri di hari raya Idul Adha lebih Allah senangi daripada mengucurkan darah. Mengucurkan darah artinya apa? Berkorban. Bukan uang, uangnya mau dikucurkan apa? Tidak bisa mengucurkan uang. Mau apa? Ya, karena itu apa? Tidak boleh diganti dengan uang. Nah, kan mereka kan lebih senang untuk mendapatkan uang. Ya tambah duit, tambahi uang. Ya, selain kasih kambing 1 kilo, tambah uang 100.000. Farhan sudah dia ya. Nah, itu lebih afdal. Oh, ya. Karena itu apa? Tidak boleh diganti dengan uang untuk apa? Hewan kurban. Kemudian, kalau kadang-kadang orang itu sibuk, orang yang punya pabrik, orang yang punya pekerjaan yang sibuk itu kadang-kadang tidak ada waktu mau cari kambing ya, mau mewakilkan, mau ngasih uang sama orang untuk cari, kemudian tanya, kadang-kadang tidak ada waktu. Is gampang, panggil 1 orang, wakilkan kepada itu orang. Saya wakilkan kamu untuk belikan aku kambing atau sapi. Kemudian saya wakilkan kamu untuk menyembelih sekaligus niatnya dan membagikannya. Wes kayak duit, beli dia. Kalau ada kembalian dikembalikan. Kemudian diniatkan untuk orang, sudah berkorban dia. Tidak harus dia kan? Tidak harus dia cari kambing, biar orang itu yang cari kambing. Ada solusi sebetulnya. Tidak boleh diganti dengan uang. Tapi hewan kurban yang sudah dia dapatkan atau orang yang berkorban, kan dia berhak untuk mengambil tadi. Setelah diambil atau orang-orang yang mendapatkan hewan kurban, apakah harus habis dalam 4 hari itu? Dari 4 hari itu mulai hari raya 11, 12, 13, apa berarti harus habis semuanya? Ya murus habis kabeh. Ya ndak harus, mau disimpan, mau dibuat dendeng, mau dibuat apa sampai 1 bulan, 2 bulan ndak apa-apa. Ndak harus dihabiskan dalam 1 waktu 4 hari tadi itu. Kemudian kadang-kadang ada orang yang mendapatkan penitipan. Saatnya ada seorang ustadz, datang orang awam, datang membawa kambing. Ini ustadz, hewan kurban. Tujuannya untuk apa itu? Tujuannya ya kalau secara zahir tujuannya apa? Itu sebagai wakil ustadznya. Bukan dibuat sama dia nanti disimpan kayak hall abai. Atau buat acara seandainya sunatannya anaknya seandainya. Bukan, itu titip.
Karena itu kalau pingin jelas lagi, enggak kok dia ngasih. Lah kalau ente ragu, kalau zahirnya ya titip kurban. Kenapa? Orang awam enggak tahu caranya. Biasanya titip sama orang yang ngerti. Enggak ada orang berkorban dengan hewan yang hidup, itu enggak ada. Namanya membagikan kurban itu dagingnya, bukan hewannya dibagikan. Karena apa? Berkorban itu mengucurkan darahnya, setelah itu dagingnya baru dibagikan. Lah ini kalau dikasih kambingnya bukan berkorban namanya, titip itu. Nah, kalau ingin jelas ditanya, ntar ini kambing itu siapa? Untuk aku atau untuk hewan kurban? Oh enggak, untuk hewan kurban. Jelas kan? Oh enggak, untuk sampean. Enggak apa-apa, simpenan. Nah, kan itu hati-hati. Ya harus jelas. Ya harus apa? Ihtiyat. Kadang-kadang orang awam kasihan, mereka nggak tahu cara mereka untuk ngomong, nggak tahu kadang-kadang. Ya harus diperjelas kalau memang kalau sudah jelas, oh biasa orang-orang titip ini maksudnya untuk apa? Kurban. Ya sudah jelas berarti untuk kurban. Kemudian menyembelih hewan kurban itu berkorban untuk orang yang sudah meninggal. Ini banyak yang tanyakan. Apakah boleh berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Pendapat yang kuat, tidak boleh berkorban kepada orang yang sudah meninggal kecuali orangnya pernah wasiat. Kalau dia semasa hidupnya pernah wasiat sama anaknya, nak, engko be ono rezeki, ya niatno kurban kayak bapak yo, kayak ibu yo. Pernah wasiat, boleh. Nawa itu tadhiyah bihadihi li walidi fulan, enggak apa-apa. Kenapa? Sudah pernah wasiat. Paham ya? Kalau enggak pernah wasiat, enggak sah. Walaupun ada pendapat Imam Rafi mengatakan apa? Sah, walaupun enggak wasiat. Tapi apa? Lebih baik ada solusi sebetulnya. Pastilah setiap anak itu pingin yang ngasih orang tuanya, ya pingin orang tuanya dapat pahala, pasti ya. Itu bisa sebetulnya caranya. Caranya gimana? Tasyrik fi shawab. Tasyrik fi shawab itu apa? Menghadiahkan pahalanya. Jadi dia menyembelih hewan kurban. Setelah menyembelih hewan kurban niatkan untuk dirinya. Kemudian dia mengatakan apa? Allahumma ij'al wa ausil thawaba udhiyati liwalidi. Orang tuanya akan dapat pahala daripada hewan kurban tadi tanpa mengurangi pahala dirinya. Bahkan tasyrik fi shawab kepada yang lainnya boleh. Ini min fadlillah, daripada kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan orang yang meninggal tadi kalau tidak pernah wasiat. Malah tidak sah, tidak jadi hewan kurban nantinya. Tapi apa kalau hadiahkan pahalanya sah. Kalau saya ingin dapat pahala wajib, ya nadarono. Saya nadar untuk menyembelih hewan kurban ini. Kemudian disembelih, kemudian dihadiahkan pahalanya. Allahumma ij'al thawaba udhiyati hadza alwajibah liwalidi. Dapat pahala wajib orang tuanya. Paham? Tapi semuanya harus sedekah. Bedanya gini ini yang juga banyak orang keliru dalam membagikan dagingnya. Ketika itu sudah pernah wasiat orang tuanya pernah wasiat, ya wasiat untuk disembelihkan hewan kurban. Akhirnya apa? Dia ketika mampu diniatkan untuk orang tuanya. Ya, karena sudah wasiat sah. Setelah disembelih hewan kurban tadi ini gimana cara pembagian kambingnya? Cara pembagian daripada dagingnya gimana? Semuanya harus sedekah lil fuqara wal masakin. Kalau diniatkan untuk mayit dan pernah wasiat si mayitnya, maka semuanya harus sedekah kepada fuqara wal masakin. Dia dan keluarganya tidak boleh ngambil. Seakan-akan itu adalah kewajiban. Tapi kalau tasyrik fi shawab enggak. Kalau cuma hanya menghadiahkan pahalanya, boleh dia mengambil. Boleh orang lain juga orang yang mampu juga mengambilnya. Paham ya? Beda loh ya. Jadi pembagian dagingnya yang beda. Kemudian kalau berkorban untuk orang lain masih hidup. Orang lain masih hidup, ustadznya diniatkan untuk ustadznya. Boleh apa enggak? Kalau dengan tanpa izin enggak boleh. Harus izin dulu. Ustaz, anak niatkan kurban untuk antum ya. Silakan, fadhal. Diizini baru boleh. Kalau tidak minta izin dulu enggak sah. Kalau orang lain yang masih hidup berarti harus Harus izin, kecuali orang yang wajib nafkahi. Istrinya seandainya. Tak niatkan hewan kurban ini untuk istri anak. Ya Bani, apa perlu minta izin? Tak perlu. Untuk anaknya, tapi dari harta saya sendiri. Dari harta orang tuanya, saya niatkan untuk anak saya. Boleh tanpa izin anaknya. Kalau bukan anaknya, bukan orang yang wajib nafkahi, harus izin baru dikatakan sah. Kemudian
Membagikan daging hewan kurban kepada satu orang boleh apa enggak? Sembelih, kemudian diambil sedikit kasihkan satu orang. Boleh apa enggak? Boleh. Ya enggak seperti zakat. Ya, mungkin dia punya acara nantinya. Oh, hati nyunat seandainya ya. Saya sembelih kasihkan ini buat acara kamu. Kayak luru, kayak telu seandainya kasih dia boleh ya. Dari berapa orang ngasih lagi boleh. Baik. Kemudian untuk membagi daging kurban dari daerah bukan dari daerahnya. Jadi sembelih di Pasuruan. Dibagikan ke tempat lain di Surabaya. Gimana hukumnya? Sama sebagaimana zakat. Naglu zakat di situ kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan tidak sah, ada yang mengatakan sah. Lebih afdalnya ya disembelih di daerah itu. Di daerah saya ingin ngasih orang di daerah sana. Ya sembelih sana, kirimkan kambingnya, wakilkan kepada satu orang sembelih di sana. Supaya apa? Supaya sah tanpa ada khilaf, tanpa ada beda pendapat. Kenapa? Karena menyembelih di mana tempat dia menyembelih dibagikan kepada fuqara wal masakin di daerah itu. Paham ya? Kalau memang itu yang wajib cuman yang setengah kilo tadi itu, ya tetap setengah kilo itu ya diberikan. Kadang-kadang gini aja. Saya ini kepingin ngasih ada orang teman saudara di Surabaya. Saya sembelih di sini. Ini kurban wajib atau sunnah? Sunnah. Sembelih. Ambil setengah kilo, kasihkan orang fakir yang ada di Pasuruan. Sisanya bawa kemana? Ke Surabaya. Sah. Tidak ada naglu zakat, yang wajib sudah serahkan kok. Paham ya? Kemudian menyerahkan kurban kepada masjid. Boleh apa enggak? Boleh, tapi titip. Ya, bukan masjid yang menerima. Ya, tapi apa diserahkan kepada salah satu pengurus masjid. Berarti dia statusnya apa? Sebagai wakil. Dan wakil hati-hati, tidak boleh ngambil. Sing nerimo. Nah, ini sing nerimo itu kalau bisa jangan sembarangan orang. Nah, masalahnya sekarang ini pokok kayak masjid Al-Mubarak seandainya kabeh nerimo. Sopo kadang ndak ono sing nerimo, langsung didekek. Iki tek sopo? Untuk diingatkan siapa wakilnya, diwakilkan kepada siapa? Ini si wakilnya, enggak ada wakilnya. Nah, karena itu ada kalau memang masjid ini menerima hewan kurban, pembagian atau penyembelihan hewan kurban harus resmi. Ada siapa yang bagian nerima. Seandainya waktu itu dia tidak ada, nanti gantian. Beda ono sapa? Karena apa? Karena yang menerima berarti statusnya dia sebagai wakil. Ini orang yang menerima tidak boleh ngambil, kecuali dari orangnya ngomong. Orangnya ngomong, kamu ambil 1 kilo dari hewan kurban ini. Tidak apa-apa kalau dikhususkan. Tapi kalau tidak boleh ngambil. Ini ya. Nah, kan itu harus ada satu orang. Nah, kadang-kadang tidak sembarangan. Sepokok dekek masjid, dekek halaman nih, cancang. Sopo kita sopo, diniatkan buat siapa? Siapa yang menerima tidak ada. Hanya harus jelas. Ya harus jelas, paham ya? Baik. Kemudian apakah boleh menyerahkan hewan kurban kepada non muslim? Menyerahkan hewan kurban kepada non muslim. Pendapat yang kuat tidak boleh. Pendapat yang kuat tidak boleh menyerahkan kepada non muslim. Walaupun ada pendapat yang mengatakan sah. Tapi kalau yang wajib harus serahkan kepada fuqara wal masakin muslim. Kalau yang wajib nadar atau yang lainnya. Tapi kalau yang sunnah, di situ ono sependapat mengatakan sah. Kalau itu sunnah. Yang wajibnya harus kepada fuqara wal masakin muslim, yang lebihnya ada yang mengatakan sah. Tapi yang muktamad tidak boleh. Walaupun cuma hadiah, walaupun cuma ngasih makan, tidak boleh. Terus siapa? Kita ini tinggal seperti orang-orang yang tinggal di daerah Tengger atau daerah-daerah yang tempat ya supaya tetap hubungannya baik. Karena mereka itu kalau ada hari mereka ngasih seandainya. Kita ya biasanya harus ngasih. Ya apa kalau dari hewan kurban? Ojo teko kurban. Tetap hubungannya baik supaya baik. Berapa orang sih mereka? Sekitar 5 orang. Itu kok naik? Belikan daging yang bukan dari kurban tadi itu, serahkan kepada 5 orang tadi itu. Bukan dari hewan kurban kamu. Kenapa? Karena pendapat yang kuat tidak sah. Paham ya? Pendapat yang kuat tidak diberikan kepada non muslim. Itu lebih baik daripada apa? Daripada tetap dikasihkan mengikuti pendapat yang sah. Ya sih pendapat yang ngomong tidak sah. Berarti masih terkena khilaf dia. Baik. Kemudian pembantu panitia ini hati-hati. Sing bagian meceli ya, sing bagian nguliti yang ada di masjid itu semuanya
hati-hati, mereka itu tidak boleh mengambil kecuali atas persetujuan daripada wakil. Sing bagian ini mamang. Duduk meceli ono sampil seret tekek mburine ya. Sing api-api di GPI. Mari sing elek lepono kresek kena wong. Ana oleh ini. Harus atas persetujuan daripada siapa? Wakil. Ya nanti dari apa? Dari wakilnya. Dari wakilnya nanti kan yang ngasih pokok adil lah. Yo ojo dikai sing pakai niku kayak sing elek yo ndak. Sing adil lah. Jadi tidak boleh ngambil sendiri. Harus atas persetujuan daripada apa? Daripada wakilnya. Kemudian apakah boleh berkorban di malam hari? Ya berkorban di malam hari, hukumnya apa? Ada dua pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, hukumnya apa? Makruh. Di malam hari hukumnya apa? Makruh li ghairi udrin wa ghairi maslahah. Kalau tidak ada udur, tidak ada maslahah, hukumnya apa? Makruh. Tidak ada udur. Oh dia enggak, kalau siang enggak bisa, ada karena ini karena alasan. Kemudian diganti malam hari, tidak apa-apa. Tidak makruh dia. Oh ada masalah karena ada masalah kalau di siang hari ini ya seandainya sekarang wah bisa di PPKM tidak boleh katanya. Wah akhirnya dia di malam hari tidak apa-apa. Ada masalah. Kalau tidak ada hukumnya apa? Makruh. Kenapa kok dimakruhkan? Karena masalahnya takutnya kalau di malam hari itu pas menyembelih keliru. Lo keliru kan ada lampu. Ya takutnya pas nyembelih ini lampu ini mati. Akhirnya kupingnya sing diiris. Kupingnya sendiri tidak sah sudah dijadikan kurban. Kenapa? Sudah ada cacatnya. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua tidak ada syiar. Karena syiarnya di situ hari raya Idul Adha itu apa? Berkurban juga. Nah, itu alasannya. Karena itu apa? Hukumnya makruh. Tapi pendapat mazhab lain. Pendapat siapa? Imam Malik, pendapat sebagian daripada mazhab Imam Ahmad bin Hambal, hukumnya tidak sah di malam hari. Lebih baik apa? Ya supaya sah ojo di malam hari. Supaya sah jangan di malam hari. Tapi sekarang pembagian terakhir. Berkurban di halaman masjid. Ya, oleh apa enggak? Halaman masjid digunakan untuk apa? Menyembelih hewan kurban. Kita harus tahu dulu status halaman masjid. Status halaman masjid bagi 5. Yang pertama milik masjid. Apa milik masjid itu? Ya, status halaman ini milik masjid. Kapan dikatakan status halaman milik masjid? Kalau memang itu tanah halaman masjid yang berasal dari hibah seseorang. Orang ngasih hibah untuk masjid. Berarti itu apa? Jadi milik masjid, dijadikan halaman. Paham ya? Itu berarti milik masjid. Atau harta milik masjid, ya, masjid itu punya apa harta, kemudian beli tanah di sekitarnya masjid. Berarti itu apa? Pembelian daripada halaman dari harta milik masjid. Berarti itu namanya apa? Statusnya milik masjid. Gimana kalau milik masjid? Jangan dulu. Yang penting kita sudah tahu itu milik masjid. Yang kedua, wakaf untuk masjid. Tanah wakaf untuk masjid. Tanah wakaf untuk masjid itu apa? Ya tanah yang berasal dari wakaf seseorang untuk dijadikan untuk masjid. Kalau memang tanah ini untuk apa sudah dikatakan wakaf, ya tanah ini untuk wakaf atau milik masjid, boleh enggak kita menyembelih hewan kurban di halaman masjid itu? Hukumnya apa? Tidak diperbolehkan menyembelih hewan kurban di halaman masjid. Kenapa? Karena kita boleh memanfaatkan barang wakaf masjid atau milik masjid kalau memang manfaatnya untuk masjid. Dan ini manfaatnya bukan untuk masjid. Lalu siapa kalau seandainya mau menyembelih di situ? Boleh, tapi dengan cara menyewa terlebih dahulu. Menyewa tempatnya. Nanti uangnya masuk masjid, ada manfaat untuk masjid berarti. Paham ya? Berarti apa? Menyewa terlebih dahulu, ya nanti uang kasnya. Itu pun kalau untuk status yang wakaf. Oh ini wakaf untuk masjid, tidak ada persyaratan daripada wakif. Dulu ketika orang mewakafkan tidak memberikan syarat. Syaratnya ya jangan digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Berarti tidak oleh walaupun nyewa. Kenapa? Sudah ngasih syarat yang ngasih wakaf. Paham ini ya? Ini kalau statusnya dua hal ini. Kalau status yang ketiga ini halaman ini memang ya diwakafkan untuk apa? Untuk kemaslahatan muslimin. Ini halaman ini memang diwakafkan untuk maslahah muslimin.
Kalau untuk masalah muslimin, ya maka apa? Seandainya mau diwakafkan untuk masalah muslim, berarti apa? Boleh digunakan untuk apapun. Bahkan untuk penyembelihan hewan kurban boleh. Kenapa? Maslahat untuk orang muslim. Paham ya? Jadi tanahnya diwakafkan untuk maslahat muslimin, kemudian dijadikan halaman masjid. Boleh nggak digunakan untuk apa penyembelihan hewan kurban? Boleh. Dibuat penyembelihan hewan kurban boleh, untuk kepentingan umum yang lainnya juga boleh. Iya, terserah. Karena apa? Karena status tanahnya memang untuk maslahat. Baik. Yang ketiga, kalau memang wakafnya majhul, tidak diketahui. Ini wakaf untuk apa, tidak tahu? Ini wakaf untuk masjid atau untuk kepentingan kaum muslimin atau untuk yang lainnya, tidak tahu. Pokok wakaf sing ru aku. Kaya apa tidak ru. Paham ya? Ini yang wakaf majhul. Atau yang kelima, tidak diketahui asal usulnya. Ini pokok tanah sudah ada di samping masjid, iki wakaf, apa miliknya masjid, apa untuk wakaf apa maslahat, tidak ada yang tahu. Terus pokok iki digunakan untuk halaman masjid. Tapi statusnya wakaf atau tidak tahu dia. Nah, kalau dua yang terakhir ini boleh digunakan untuk penyembelihan hewan kurban melihat ya kebiasaan orang di daerah itu. Oh, orang di daerah itu biasa ya untuk digunakan untuk apa? Untuk penyembelihan hewan kurban, untuk acara-acara umum, untuk pemilihan, untuk apa? Maslahat pokok. Ya berarti apa? Ngikuti daripada kebiasaan orang daerah situ. Kalau itu majhul atau tidak mengetahui asal usulnya. Paham ini ya? Paham ini ya? Nah, tinggal sekarang halaman yang di daerah kita ini apa statusnya? Tinggal kita masukkan ya. Mau masuk yang mana? Baik. Yang terakhir juga kurban itu disunahkan untuk apa? Setiap tahun. Bukan berarti tahun ini sudah berkurban. Wis, aku tahun wingi wis mari kurban kok. Semari aku tahu kurban. Piro? 5 tahun yang lalu. Loh, kurban ini bukan kewajiban zakat, kewajiban haji setahun sekali, seumur hidup sekali. Tapi kurban ini setiap tahunnya hukumnya sunnah bagi yang mampu. Kemarin kan sudah ada syaratnya itu. Muslim, baligh, agil, kemudian mampu, maka sunnah bagi dia setiap tahunnya. Ya. Itu apa yang bisa kita bahas untuk tentang kurban ya. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.